Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Salam tandan berduri. Semoga teman-teman banyak rezekinya ya teman-teman ya. Nah, hari ini sedikit saya berbagi pengalaman ya. Pengalaman tentang bertani sawit ya teman-teman ya. Nah, kita langsung saja ya. Ya teman-teman, kalau punya bibit apapun itu, abal-abal maupun unggul ya teman-teman. Ini kita tanam sawit unggul PPKS yang Ambi. Jangan sekali-sekali teman-teman itu tanam bibit yang masih umur 5 bulan ya teman-teman ya. Bibit yang masih umur 5 bulan dalam polybag jangan ditanam dulu. Usahakan kalau mau nanam sawit itu dari dalam polybag ke perkebunan, ke kebun itu usahakan umurnya 1,5 tahun atau 1 tahun teman-teman ya. Jangan sekali-sekali 5 bulan atau 3 bulan. Nah, seperti punya saya ini ya contohnya. Nah, seperti ini akibatnya teman-teman. Karena saya kemarin tidak sabaran untuk menanam pas saat umur sawit saya ini baru 3 bulan atau daun 5 ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Oke, kalau teman-teman nggak percaya, jangan sampai nanam sawit umur segitu. Oke, kita cek yang lain ya teman-teman ya. Seperti ini bahayanya ya teman-teman ya. Pada saat melakukan penyemprotan sistem seperti saya ini tidak main tebas. Dia usahakan kalau memang mau nanam sawit yang usia muda seperti ini, usia dini, nah seperti ini ya rawan sekali kena cacar daun. Apalagi teman-teman menanam sawit unggul. Sawit unggul ini sangat lemah sekali terhadap penyakit-penyakit daun ya teman-teman ya. Sangat lemah sekali kalau berdasarkan kita info dari lokasi. Nah, seperti ini dia teman-teman. Nah, ini memang untuk kualitas bibit ini saya gunakan jenis PPKS yang Ambi ya teman-teman. Memang kualitas bibit bersertifikat ini memang kualitasnya oke banget. Kalau sudah besar dia kelihatan hijaunya mantap teman-teman. Nah, nih banyak sekali dia. Banyak juga yang mati yang kita sulam-sulam ya teman-teman. Karena kita menanam bibit terlalu kecil. Jangan menanam bibit terlalu kecil teman-teman. Sebagai ini bukan menggurui teman-teman, tetapi sekedar berbagi pengalaman dan informasi buat teman-teman semua sesama petani sawit, biar kita nggak terjebak di jalur yang sama. Bisa sebenarnya nanam kalau kita punya lokasi lahan yang kecil atau sedikit 1 hektar atau 2 hektar, karena bisa tercover dalam waktu 1 bulan. Kita tidak menggunakan sistem semprot atau sistem membunuh gulma menggunakan obat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini terlalu kecil kita tanam kemarin. Nah, ini yang akan terjadi teman-teman. Ini terkena uap semprot saja, apalagi teman-teman menggunakan semprotannya menggunakan mesin. Nah, ini contohnya. Ini mati total ini teman-teman. Mati total dia. Nah, ini busuk ini. Ini mati total ini. Nah, ini kita akan gantikan nanti. Kita sudah bawa pikul. Nah, ini banyak sekali yang mati seperti ini teman-teman. Ya, usahakan jangan menanam terlalu kecil. Ya. Nah, kalau yang bibit yang saya tanam yang kedua, yang ini bibit abal-abal ya. Dia umurnya sudah 1 tahun 2 bulan ya. 1 tahun 2 bulan seperti ini contohnya. Dia tahan teman-teman. Nah, walaupun daunnya terkena semprotan, dia masih tahan. Ini contohnya ya. Nih contohnya ya. Memang kita tidak terawat karena lahan kita lumayan cukup luas ya untuk dirawat sendirian. Karena kita menggaji orang atau mengupah orang, dananya juga tekor ya. Kalau kita semuanya ngupah. Nah, ini kalau yang sebesar ini usahakan 1,5 tahun teman-teman. Cari bibit yang umur 1,5 tahun. Nah, ini contohnya dia nggak ngepek ya, nggak terlalu ngepek dan tidak terlalu rawan hama juga. Nah, ini contohnya hijau dia teman-teman. Habis semprotan 1 bulan atau 2 bulan 3 bulan dia sudah hijau kembali ya. Nah, seperti itu. Ini sekedar kita berbagi-bagi pengalaman saja ya teman-teman ya, bukan menggurui teman-teman. Karena banyak yang komen itu kadang kita nyinyir, padahal kita sekedar berbagi informasi dan pengalaman saja, tidak menggurui. Mau ikut ya ikut, ya enggak ya enggak. Kadang kita bikin video ini sekedar ya berbagi pengalaman, siapa tahu bermanfaat buat teman-teman semua. Nah,
itu ya. Nah ini dia subur teman-teman, masih bisa subur bertahan walaupun daunnya terkena semprotan ya. Nah contoh seperti ini. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Nah nih contohnya ya masih bisa hidup. Nah nih ini walaupun ini kena telak ini teman-teman, parah sekali kenanya. Nah nih sempat saya pangkas juga daunnya, tapi dia masih bisa bertahan, masih hidup. Dia tidak mati teman-teman, dia nunggu waktu aja, nanti dia akan subur kembali ya. Apalagi teman-teman kasih urea ya. Nah, seperti itu, sekedar berbagi pengalaman saja. Dan saya informasikan buat teman-teman, kalau menanam sawit unggul itu kita harus perawatannya masa kecil ini harus sangat ekstra sekali teman-teman. Beda halnya kita menanam sawit abal-abal ya. Kalau sawit abal-abal ya, nah ini sawit abal-abal ini tahan, tidak mudah terkena penyakit. Pokoknya tahan dia teman-teman, pokoknya tahan. Pokoknya kalau bagi yang pemula yang nggak punya modal nanam sawit abal-abal tidak mengapa, itu tahan terhadap hama segala macamnya. Nggak menangis kita, karena harga bibitnya juga murah. Tapi ya itu kata orang ya, kata orang ini ya teman-teman, buahnya sedikit, treknya panjang, ya itu tergantung masing-masing perawatan. Nah ini kita pakai bibit unggul ini PPKS yang Ambi. Nanti kita ganti yang baru. Kalau yang mati-mati seperti ini ya teman-teman ya, mati seperti ini, nah, nanti kan kita gantikan bibit yang baru ya. Bibit yang baru sama jenisnya, PPKS yang Ambi juga dengan paritas yang sama. Nah paritas yang sama, nanti hasilnya tetap sama ya. Nah ini banyak ya. Nah seperti ini, karena terlalu kecil teman-teman, kita nanamnya terlalu kecil kemarin karena buru-buru. Nah kita banyak betul kegiatannya ya teman-teman, banyak sekali kegiatan. Nah nih ya terkena cacar daun, tapi ya alhamdulillah ya masih banyak hidup. Wih ini cantik teman-teman, di gunung sebelah sana cantik. Ada ambun-bunnya, ada awan-awannya. Saking tingginya ini gunung kita, ini pegunungan bukan daerah rata ya. Oh pondok kita di bawah sana. Oke, nah itu saja ya teman-teman, kita langsung cek lokasi di kebun. Nah ini mati juga teman-teman. Nah ini mati karena memang nggak apa ya, sama karyawan kita atau pemanu menanam kita memang nggak ditanam teman-teman. Wah kacau ini. Nah ini banyak sekali nih. Ini kalau kita mempekerjakan orang ya seperti itu teman-teman. Kadang-kadang mereka itu mau cepatnya saja, mau cepat selesai, tapi tidak diperhatikan kualitasnya teman-teman. Yang penting cepat selesai saja ya, tidak masalah, karena memang resiko kita menggunakan karyawan atau buruh. Beda halnya kita kerjakan sendiri. Karena kalau kita kerjakan sendiri ya perlahan, kita agak maklum saja. Namanya orang cari duit, namanya orang bekerja, adalah kesalahannya. Tapi kita tak perlu komplain-komplain itu ya teman-teman ya, karena kita maklum saja. Karena kita pernah juga jadi buruh ya, bekerja di perkebunan orang, pabrik ya segala macam ya, kita sudah pernah ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, baiklah ya teman-teman ya, sampai di sini aja informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam tandan berduri.